Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara presidensi B20. Lalu tema apa yang akan diangkat kali ini? Iya, B20 seperti Anda ketahui kan bagian dari G20. Nah, memang tahun ini itu B20 itu mencoba untuk menyusun rencana yang kalau saya boleh pinjam sedikit kata-katanya Pak Jokowi itu lebih menggigit lah daripada policy making saja di level government. Jadi kalau bisa B20 itu juga bisa betul-betul membantu kerja nyata perkembangan bisnis dari negara-negara G20. Saya kebetulan memang jadi salah satu dari chair beberapa inisiatif B20 yang kebetulan yang saya pegang itu adalah finance and infrastructure yang topiknya memang khusus untuk infrastructure. Kalau secara B20 besar atau secara G20 dari Bapak Presiden, beliau itu ingin melihat adanya perkembangan pesat di energy transition. Ingin ada perkembangan pesat di healthcare dan juga in digital gitu. Jadi ada tiga yang besar itu. Kalau saya khususnya memang di infrastruktur gitu kira-kira. Baik, tadi Bapak bilang ada tiga, salah satunya ada energy transition. Kalau dari segi infrastruktur, kira-kira yang mana yang akan menjadi fokus? Nah, kalau infrastruktur itu, jadi sebetulnya kan ada vertikal-vertikalnya. Kalau saya yang memang infrastruktur. Nah, ada juga satu vertikal yang kebetulan chairperson-nya itu adalah Ibu Nike dari Pertamina, itu khusus mengenai energi. Nah, memang ada beberapa hal yang sedikit overlap antara kami dan Ibu Nike, terutama mengenai infrastruktur di bidang energi, apalagi energy transition atau green infrastructure. Tapi kalau bicara khusus mengenai infrastruktur, infrastruktur itu kan bermacam-macam. Ada physical infrastruktur yang mungkin seperti di display di sini, ada toll road, ada kereta api cepat, ada airport, ada pelabuhan. Itu infrastruktur fisik yang memang Indonesia itu perlu sekali bantuan. Yang kedua, dan itu juga adalah visi dan misinya Pak Presiden Jokowi untuk memajukan infrastruktur fisik di Indonesia yang tentu akan membawa nilai tambah dan multiplier effect yang besar sekali. Dan kedua, ada juga infrastruktur macam-macam yang lainnya, misalnya infrastruktur waste management, infrastruktur di energi, infrastruktur di green misalnya. Jadi memang atau di healthcare. Jadi memang kalau kita bicara infrastruktur itu topiknya agak cukup luas sih. Kalau saya kebetulan melihat keseluruhannya. Kalau yang energi memang ada overlapnya dengan Ibu Nike yang kebetulan khusus melihat dari segi energi. Bagaimana dengan infrastruktur di bidang healthcare? Apakah karena tahun ini ya merupakan tahun pandemi, jadi healthcare ini juga akan menjadi fokus? Betul sekali. Jadi infrastruktur di healthcare itu kan macam-macam. Kalau untuk penyediaan secara basic itu, misalnya dari segi rumah sakit, apakah sudah cukup mulai dari rumah sakitnya, apakah labnya, apakah farmasinya, apakah kecepatan, ketepatan dokter-dokternya, itu semuanya is game for healthcare infrastructure. Nah, sebetulnya karena Indonesia ini healthcare expenditure per person-nya itu one of the lowest in Asia, tapi one of the fastest in terms of growth, itu memang amat sangat menjanjikan. Lalu pemerintah juga amat sangat berambisi untuk kalau bisa healthcare infrastruktur ini dikembangkan juga ke yang sifatnya lebih advance. Misalnya bisa nggak kita itu memperoleh atau malah membeli licenses atau teknologi yang sifatnya itu lebih advance seperti mRNA yang bisa melawan COVID itu. Nah, kalau bisa, kenapa nggak dibuat di Indonesia, lalu bisa diekspor ke negara lain. Jadi ambisi kita itu ada dua hal. Satu, untuk memenuhi kebutuhan basic, dan juga untuk kalau bisa leapfrog untuk ke yang agak advance di healthcare gitu kira-kira. Baik, lalu bagaimana dengan infrastruktur di bidang digital? Apakah ini juga akan dibahas cukup dalam di forum ini? Oh, betul. Jadi kalau saya sekali lagi saya kan infrastrukturnya, lalu nanti ada juga vertikal yang khusus
membidangi digital. Itu kalau saya tidak salah chairman-nya adalah Pak Rirek dari CEO-nya Telkom. Nah, kalau dilihat dari digital transformation sendiri, itu tuh kalau kami di INA melihatnya ada 3 hal. Satu yang namanya digital infrastructure, kedua yang namanya digital services, yang ketiga yang namanya digital commerce. Nah, yang sering banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang itu kebanyakan tuh yang di sebelah kanan yang digital e-commerce itu, misalnya GoTo mau go public atau Bukalapak sudah go public atau macam-macam. Nah, menurut kami itu penting tapi kurang lengkap gitu kasarnya, karena hanya untuk digital commerce itu seakan-akan misalnya kita membeli mobil yang bagus tapi jalannya itu masih lubang-lubang gitu. Jadi sebetulnya perlu juga digital infrastructure dan digital services. Kalau digital infrastructure itu apa sih? Misalnya contohnya telco tower atau BTS tower Telkom itu, lalu fiber optic, lalu data center, lalu broadband. Nah, itu banyak sekali khusus investasinya besar-besar, jangka panjang, dan teknologinya tinggi. Itu juga salah satu yang difokuskan di infrastruktur kami dan juga kebetulan di INA sih. Kalau digitalnya yang dilihat oleh Pak Rirek memang lebih ke sebelah kanan tadi itu digital services dan digital commerce. Kalau saya lebih ke digital infrastructure-nya.